Tak hanya tenaga ekstra, bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam. Maklum saja, biaya membesarkan anak kembar memang serba double, termasuk untuk biaya dokter serta uang sekolah. Coba tebak, mana yang Naura dan mana yang Nada? Kalau belum benar-benar kenal, jangan harap bisa menemukan perbedaan mereka. Dari penampilan, keduanya nyaris sama persis. Anggi sang ibu mengaku memang sengaja memberikan barang-barang serba kembar untuk kedua putri cantiknya. Anggi beranggapan wajar saja anak kembar tampil kembar pula. Satu hal yang pantang dilakukan ibu muda ini adalah memisahkan si kembar. Sebisa mungkin mereka harus tumbuh dan berkembang bersama-sama. Beda lagi kisah Suci, ibunda si kembar Malik dan Malvino. Putra kedua dan ketiganya yang kini berusia 5 bulan ini justru tak pernah tampil kembar. Selain karena keduanya bukan kembar identik, Suci juga punya pola pengasuhan sendiri bagi anak kembarnya. Yang membuat Suci terkaget-kaget justru saat harus berhadapan dengan ritme si kembar yang begitu dinamis. Tepatnya kalau begadang, mereka berdua kan nggak bisa sendirian bergadang. Jadi yang kalau yang satu nangis, pasti yang satu keberisikan, jadi dua-duanya nangis gitu. Jadi kan bingung tuh gendongnya. Jadi pasti butuh pertolongan orang lain gitu. Tak hanya tenaga ekstra, bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam. Maklum saja, biaya membesarkan anak kembar memang serba double, termasuk untuk biaya dokter serta uang sekolah nantinya. Sekarang sih yang berasanya tuh dokter, imunisasi kan mahal, apalagi kita nyarinya kan yang bagus ya Mbak ya, maunya sih yang sekumplit-kumplitnya gitu, yang ngejedak banget tuh imunisasi. Dokternya kan harus double, imunisasi double gitu. udah deh gitu deh, harus di planning banget. Tapi tentu saja punya anak kembar tak selalu identik dengan kerepotan. Bayangkan saja kasih sayang yang akan Anda terima. 2 kali lipat juga bukan? Ingin punya anak kembar tapi tidak punya keturunan gen kembar? Jangan khawatir, serahkan pada teknologi medis masa kini. Salah satunya melalui program bayi tabung. Kemungkinan keberhasilan program ini mencapai 60%, apalagi jika calon ibu berusia di bawah 30 tahun. Karena itulah program bayi tabung banyak dilirik termasuk oleh orang tua yang memang ingin punya anak kembar. Tapi tentu saja biayanya juga cukup tinggi, mulai dari 30 juta rupiah. Lewat program bayi tabung, sel telur dan sperma bertemu di luar rahim ibu. Setelah dibuahi, embrio dimasukkan kembali ke dalam rahim. Biasanya hasil pembuahan lebih dari 1 sehingga orang tua berpotensi punya anak kembar. Jadi kalau kita melihat embrio itu banyak yang kualitasnya bagus, umumnya kita akan merekomendasikan untuk mentransfer embrio tidak lebih dari 2. Tapi kadang-kadang kita juga mendapatkan pada kondisi yang embrionya tidak terlalu bagus, atau barangkali pasien yang umurnya sedikit lebih berada pada usia lebih tua. Umumnya kita memberikan rekomendasi untuk transfer embrio maksimal 3. Nah disinilah pada saat kita transfer embrio tadi, kita akan berhadapan dengan kemungkinan bahwa kalau kita transfer 2 embrio, ya tentu kemungkinan dua-duanya jadi ada. Tapi dengan catatan tadi yang saya katakan bahwa selama kita mempunyai protokol yang bijaksana, umumnya outcome dari program bayi tabung itu berkisar 17% sampai 20% kemungkinan kembarnya. Kalau program bayi tabung sudah berhasil, pastikan Anda siap fisik dan mental untuk merawat dan membesarkan anak kembar. Secara psikologis, anak kembar punya kedekatan emosional yang lebih satu sama lain,
Maklum saja, ikatan batin anak kembar sudah terbentuk sejak di dalam kandungan. Tak heran jika kemudian muncul banyak mitos. Misalnya banyak yang percaya jika salah satu anak kembar sakit atau bersedih, pasti kembarannya akan mengikuti. Apa benar ya?